Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan membahas tentang melanjutkan pembahasan tentang long term construction contract, yang mana kali ini gue akan masuk ke materi bagaimana jika di dalam kontrak itu ada kerugian, tetapi kerugiannya itu hanya di tahun berjalan dan secara keseluruhan kontraknya ketika kita lihat sampai tahun ketiga kontraknya itu masih profit, masih laba. Nah, lalu kita coba lihat di sini seperti apa konsepnya. Konsepnya adalah di sini ketika kerugiannya itu terjadi pada tahun berjalan, maka dan secara keseluruhan kontrak itu masih profit, maka penyesuaian kerugian itu, artinya kerugian itu dicatat seperti biasa saja, sebagaimana kita mencatat kalau ada keuntungan. Artinya tidak ada perlakuan khusus sebenarnya terkait dengan kerugian di tahun berjalan ini. Ya, tidak ada perlakuan khusus terkait dengan kerugian pada tahun berjalan ini. Seperti itu, guys. Nah, kita coba lihat di sini contohnya ya. PT Paradigma, sebuah perusahaan kontraktor, mendapatkan kontrak untuk membangun sebuah resort dengan nilai kontrak awal sebesar $675.000 dan total estimasi biaya awal sebesar $600.000. Kontrak ini dimulai tanggal 1 Juli 2017 dan diperkirakan selesai bulan Oktober 2019. Data terkait penyelesaian kontrak tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini tahun 17, 18, dan 19. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita coba ya bikin laporan laba ruginya seperti ini. Kontrak price untuk tahun 2017 adalah $675.000. Cost to date-nya adalah $150.000 ya di sini. Estimated cost to complete adalah $450.000, sehingga estimated total cost adalah $600.000. Estimated total gross profit adalah $75.000. Persen complete-nya 25%. Ya, ini seperti biasa ya, 18. Kemudian kita lihat di sini cost to date-nya adalah, kalau kita lihat cost to date-nya berarti 287.400 tambah 150.000 ya. 437.400. Estimated cost to complete-nya adalah 215.436. Sehingga estimated total cost-nya adalah 652.836. Sehingga estimated total gross profit adalah 22.164. Ini dikurangin ini. Dan ini adalah 67%. Jadi 675.000 dibagi 437.400 dibagi 652.836 itu hasilnya 67%. Selanjutnya di tahun 2019 ya. Di tahun 2019 kontrak price-nya adalah $675.000, cost to date-nya 652. Nah, di sini ya, kalau kita lihat 150 tambah 287.400 tambah 215.436 itu hasilnya 652.836. Nah, estimated cost to complete-nya 0. Ya, berarti dia sudah selesai di tahun 2019. Sehingga di sini persen complete-nya adalah 100%. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita lihat ya. Karena ada perubahan ini, guys, itu nanti bisa menyebabkan rugi di sini. Kalau kita lihat kelihatan ruginya di sini ya. Nanti dari sini. Nah, ini ketika kita membuat laporan laba ruginya per tahun, ini kelihatan di sini. Tahun 2017 kita lihat di sini, revenue-nya adalah 25% dikali 675.000, 168.750. Cost yang dikeluarkan adalah 150.000, 18.750. Sehingga yang diakui di tahun 2017 adalah sama ya. 168.750 revenue, cost-nya adalah 150.000 sehingga gross profit-nya 18.750. Kemudian di tahun 2018 ya, 67% dikali 675.000, revenue-nya diakui 452.250. Cost-nya ya sampai dengan 2018 itu adalah 437.400. Nah, sehingga yang diakui di tahun ini adalah 452.250 dikurangi yang diakui tahun sebelumnya ini. Nah, sehingga untuk yang diakui tahun 2018 adalah 452.250 dikurangi 168.750. Di sini 283.500 revenue-nya, dan ternyata cost-nya adalah 437.400 dikurangi 150.000, 287.400, which is di sini ternyata rugi 3.900. Ya, tapi biarkan berjalan seperti ini saja, tidak ada perlakuan khusus ya, karena secara keseluruhan kalau kita lihat di sini projectnya itu masih laba ya. Masih laba 22.164, sehingga ya udah tidak ada perlakuan khusus. Nah, langsung masuk ke 2019 di sini revenue-nya 100% sudah, cost-nya adalah 652.836 sehingga gross profit 22.164. Nah, kalau kita lihat yang telah diakui tahun sebelumnya di sini ada 452.250 dan 437.400.
Sehingga yang diakui di tahun 2019 adalah revenue-nya 222.750 dan cost-nya adalah 215.436, sehingga gross profit yang diakui tahun 2019 adalah 7314. Ya, seperti itu guys. Jadi intinya tidak ada perlakuan khusus terkait dengan hal ini. Seperti itu guys. Nah, lalu jurnalnya seperti apa? Nah, jurnalnya seperti ini, kita lihat. Jurnalnya seperti ini. Untuk 2017 ya, kalau kita lihat revenue 168.750 ya. Kemudian cost-nya adalah 150.000, sehingga labanya, ingat ya, laba itu masuk ke construction in progress di sisi debit kalau laba 18.750. Kemudian 18 tadi karena dia rugi, nah berarti jurnalnya beda ya. Revenue-nya 283.500, construction-nya cost-nya atau expense-nya adalah 287.400, sehingga dia loss. Kalau loss dia berarti construction in progress di sisi kredit. Gitu ya. 3.900. Dan 2019 balik lagi ke jurnal seperti yang awal. Revenue-nya 22750. Kemudian construction expense-nya 215.436, sehingga gross profit-nya 7314, menambah akun construction in progress di sisi debit. Gitu guys. Nah, ini kalau misalnya kerugiannya di tahun berjalan tetapi dia secara keseluruhan proyeknya itu masih laba. Nah, lalu bagaimana jika misalnya kerugiannya itu secara keseluruhan proyeknya itu sudah rugi? Nah, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke guys, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.